Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Bapak akan menjelaskan salah satu materi yang ada di bab 8, yakni menghindari akhlak mahsumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Tapi pada kali ini kita berfokus pada suatu submateri, yakni menghindari sifat mudah marah atau gadap. Jadi, apa itu gadap? Jadi pengertian daripada sikap gadap, gadap berasal dari kata godban, godiba yakdibu, yang artinya marah atau pemarah. Sedangkan secara istilah, gadap adalah sikap temperamental yang dapat diartikan sebagai wujud pelampiasan seseorang atas rasa kecewa dan rasa ketidakpuasannya. Dengan kata lain, marah dapat terjadi ketika seseorang merasa kecewa hingga tidak dapat menahan emosinya. Jadi, itulah yang dikatakan dengan sikap gadap. Dan adapun penyebab sifat gadap atau pemarah itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah faktor fisik. Jadi marah juga itu sering dipengaruhi oleh faktor fisik, di mana di sini terbagi atas tiga. Yang pertama, kelelahan yang berlebihan. Jadi ketika seseorang mengalami kelelahan yang berlebihan, maka orang yang seperti itu mudah marah. Jadi sehingga dikatakan salah satu penyebab seseorang sering menjadi pemarah. Kemudian yang kedua, kurangnya zat-zat tertentu yang ada dalam tubuhnya. Ini juga menjadi salah satu faktor seseorang bisa menjadi temperamental atau cepat marah. Kemudian yang ketiga, reaksi hormon dan kelamin. Jadi reaksi hormon kelamin juga menjadi salah satu penyebab sehingga seseorang itu mudah marah. Kemudian dari faktor yang kedua adalah faktor fisikis. Dari faktor fisikis, seseorang juga mudah menjadi marah. Yang pertama adalah merasa bangga dengan dirinya sendiri. Jadi orang yang selalu merasa bangga dengan dirinya sendiri ini, orang yang seperti ini sering atau mudah marah. Kemudian yang kedua, perdebatan atau perselisihan yang berlebihan. Entah itu perdebatan terkait suatu persoalan, maka orang yang seperti ini juga mudah marah. Kemudian yang ketiga, senda gurau yang keterlaluan atau yang berlebihan. Jadi seperti di sekolah, anak-anak atau peserta didik itu sering melakukan candaan atau senda gurau yang berlebihan kepada temannya. Tapi perlu kita pahami bersama bahwa tipikal seseorang, siswa itu berbeda-beda. Ada yang tidak suka bercanda, ada juga yang suka bercanda. Jadi ini juga salah satu di lingkungan sekolah sering terjadi anak-anak sering berselisih dengan temannya. Kemudian yang keempat, ucapan yang menyakiti orang lain. Ini juga sering terjadi baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Jadi ucapan-ucapan yang menganggap bahwa itu adalah sebuah candaan, akan tetapi ini bisa menyebabkan seseorang yang tidak mau bercanda, dan akhirnya orang yang seperti orang ini bisa cepat marah. Kemudian yang kelima adalah sikap permusuhan kepada orang lain. Juga ini adalah salah satu penyebab
adalah seseorang bisa menjadi marah adalah permusuhan terhadap temannya kah atau terhadap orang lain. Jadi itulah kedua faktor yang bisa menyebabkan seseorang menjadi gadap atau menjadi sikap temperamental atau pemarah, dari faktor fisik dan faktor fisikis. Kemudian adapun dampak negatif yang ditimbulkan oleh sifat gadap atau sifat pemarah. Di sini dampak negatifnya dapat saya jelaskan ada 4. Yang pertama adalah dapat merusak hubungan dengan orang lain. Jadi sifat pemarah itu adalah dapat merusak hubungan dengan orang lain, entah itu apakah teman kita atau sahabat kita, teman sekelas kita, itu dapat menimbulkan hubungan yang tidak harmonis. Kemudian yang kedua adalah mengganggu kesehatan fisik. Jadi dampak negatifnya juga bagi orang atau seseorang yang mempunyai sifat pemarah itu dapat mengganggu kesehatan fisik kita. Biasa mengganggu tekanan darah dan jantung. Kemudian yang ketiga, menurunkan akhlak dan keimanan seseorang. Jadi seseorang yang mempunyai sifat pemarah itu maka akhlaknya berkurang, akhlaknya buruk, bisa dikatakan menjadi akhlaknya buruk, dan keimanannya karena selalu ingin berselisih dan terpancing dan mudah untuk melakukan sesuatu yang dimana itu dilarang dalam agama. Kemudian yang terakhir, dampak negatif yang ditimbulkan oleh seseorang yang pemarah adalah membuat keputusan yang buruk karena emosi. Jadi seseorang itu ketika pemarah itu sering membuat keputusan yang salah atau keputusan yang buruk dalam sesuatu. Karena kenapa? Disebabkan karena perasaannya atau perasaan seseorang itu sedang emosi. Jadi cara berpikirnya tidak bagus sehingga membuat keputusan yang buruk. Jadi inilah keempat dampak negatif yang bisa ditimbulkan oleh seseorang yang mempunyai sifat gadap atau sifat pemarah. Jadi ini perlu peserta didik, anak-anakku sekalian harus pahami bahwa ketika kita mempunyai sifat pemarah atau sifat temperamental, maka yang paling utama adalah dapat menurunkan akhlak kita dan dapat menurunkan keimanan kita. Adapun cara menghindari sifat gadap atau temperamental, itu yang pertama adalah mengendalikan diri dengan cara berwudu. Jadi cara menghindari sifat pemarah itu ketika kita sedang emosi, baiknya kita mengambil air wudu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan kemarahan berasal dari setan dan setan diciptakan dari api. Maka padamkanlah dengan air wudu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya bahwa kemarahan itu adalah berasal dari setan dan sesungguhnya setan itu diciptakan oleh api. Maka bagaimana cara memadamkan api itu? Dengan cara kita mengambil air wudhu. Jadi itulah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara bersikir. Jadi setelah tadi berwudhu,
Kemudian yang cara yang kedua adalah kita dianjurkan untuk berzikir, mengingat Allah untuk menenangkan hati. Jadi zikir itu dapat menenangkan hati kita. Sedangkan kalau pemarah itu adalah hati kita sedang emosi. Jadi caranya untuk supaya terhindar dari sikap marah, maka segeralah kita berzikir, segeralah kita mengingat Allah untuk menenangkan hati kita. Kemudian yang ketiga, mengubah posisi. Jadi ini juga mengubah posisi itu juga dapat terhindar dari sifat gadap. Misalnya, jika sedang berdiri, ketika kita sedang marah, sedang emosi dalam posisi berdiri, maka rubahlah posisi kita. Apa kita duduk atau berbaring? Begitupun dengan sebaliknya, ketika kita duduk sedang emosi, maka cobalah kita berbaring atau kita berdiri. Itu juga salah satu cara agar terhindar dari sifat marah. Kemudian yang keempat, menghindari situasi pemicu emosi. Jadi kita harus kenali apa itu pemicu seseorang bisa menjadi emosi. Jadi kita harus terhindar dari itu. Kenali dan hindarilah hal-hal yang membuat mudah marah. Jadi ketika ada perselisihan misalkan dengan teman sekelas kita atau siapapun itu, ketika si A sudah mulai emosi, maka kita harus menghindari pemicunya itu. Kita harus kalau perlu kita pergi dari situ. Kalau ada candaan yang keterlaluan, itu juga bisa menjadi pemicu. Jadi haruslah segeralah kita menghindar dari sesuatu yang seperti itu. Jadi itulah 4 cara bagaimana seseorang bisa terhindar dari sifat pemarah. Yang pertama tadi adalah segeralah mengambil air wudhu. Itu salah satu caranya juga. Kemudian yang kedua berzikir. Kemudian yang ketiga mengubah posisi. Dan yang terakhir menghindarkan diri dari situasi pemicu emosi. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya sifat sabar yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kesabaran itu adalah kunci dalam menghadapi ujian hidup. Jadi kesabaran itu adalah kunci dari menghadapi ujian yang kita akan alami, yang kita alami. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Jadi dikaitkan dengan tema kita tentang gadap atau sikap pemarah, itu adalah pentingnya sifat sabar yang harus kita miliki atau yang harus dimiliki seseorang, sebagaimana yang dijelaskan tadi dalam Quran surah Al-Baqarah bahwasanya sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang memiliki sifat sabar. Adapun kesimpulan dari materi kita pada kesempatan ini, yang pertama adalah menghindari gadap atau sifat pemarah adalah bentuk pengendalian diri yang dapat membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, melatih kesabaran dan selalu ingat Allah bahwa Allah mencintai hambanya yang mampu menahan emosinya. Kemudian yang terakhir adalah marah itu mudah, akan tetapi menahan marah itulah kekuatan yang sejati. Jadi untuk kesempatan ini mungkin cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.